Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AstraZeneca TV. Kali ini kita akan klarifikasi ataupun membedah buku yang sudah saya pegang ini, yaitu Gagalnya Islam di Indonesia karya Ahmad Fauzi di samping saya ini. Buku ini terbitkan Buksaloka tahun 2018 dan ini model cetakan yang kecil ya, nanti bisa disampaikan oleh beliau. Nah, kalau saya membahas buku ini memang ada tesis baru yang penulis tawarkan, terutama dalam perkembangan ataupun pola dalam baik dari aspek ideologi maupun aspek politik dalam Islam itu sendiri. Nah, bagaimana Islam di Indonesia ini dalam tanda kutip menurut penulis ada kegagalan. Nah, kegagalannya nanti dalam bentuk apa? Karena ini adalah buku yang memang ada dasar teori dan riset, tentunya nanti kita tidak boleh mengklaim ataupun menjustifikasi penulis hanya beropini atau berasumsi. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Ahmad Fauzi. Beliau ini menulis beberapa buku, salah satunya ini. Oke, bisa diceritakan Mas dulu ya, motivasi ataupun latar belakang penulisan buku Gagalnya Islam di Indonesia ini apa kira-kira yang dikaji di dalamnya? Ya, terima kasih Mas Hamidullah Ida. Pencetus saja, sebenarnya kalau idenya itu sudah mengalami akumulasi panjang, kemudian ada pencetus itu, akhirnya saya kemudian menuliskan sebuah tesis tentang refleksi keberagamaan di Indonesia, yaitu dalam pernyataan gagalnya Islam di Indonesia. Apa itu gagalnya Islam di Indonesia? Mungkin banyak orang yang pasti tidak setuju ya, atau mungkin bertanya-tanya kenapa masa Islam gagal gitu loh, masa mungkin agama gagal gitu loh. Apalagi kita sering sering melihat sendirilah, kok Islam itu kan berhasil di Indonesia masuk dengan istilahnya orang menyebut Pacific penetration gitu. Jadi dengan tesis orang-orang ahli sejarawan tentang masuknya Islam dianggap sebagai Pacific penetration ya. Jadi masuknya dengan damai sehingga merambah ke masyarakat, meresap sehingga ada unsur kekuatan sehingga Indonesia bisa mudah diislamkan gitu. Kan tesis lama ya kalau kita belajar dari buku-buku sejarah tentang masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian Islam bisa mendominasi, merasuk dalam seluruh aspek mulai dari politik, ekonomi dan sebagainya. Nah, kok itu kan berarti menunjukkan Islam berhasil gitu. Islam berhasil merasuk ke Nusantara, mempengaruhi Nusantara dan sebagainya. Nah, saya tiba-tiba dihadapkan dengan tesis tadi bahwa Islam gagal. Nah, ini yang saya maksudkan. Gagalnya di sini bukan gagal mereka meskipun jumlahnya banyak gitu, setiap Jumatan banyak, ramai sekali, liburan Idul Fitri, Idul Adha, membahana perayaan keagamaan di mana-mana, istighosa dan kemudian hampir setiap hari bahasa kita penuhi dengan bahasa Islam, media dan sebagainya. Itu menunjukkan kehingar-bingaran. Tetapi di satu sisi ritus penuh Islam, kegiatan penuh dengan berbau berwarna-warna agama Islam, religius bagusnya. Jadi bisa dikatakan Indonesia ini warnanya sangat religius. Tetapi di satu sisi kenapa terjadi banyak korupsi, amuk massa, kemiskinan yang lebih dijangkit, dialami banyak orang-orang Islam gitu ya. Kemudian kebodohan, amuk massa, intoleransi, kekerasan ya, dan sebagainya. Sehingga ada semacam kontradiksi ya, pertentangan lah, paradoks bahwasanya Islam menjadi agama mayoritas, masyarakat Indonesia memeluk Islam sebagai agama mayoritas, dipenuhi dengan ritus-ritus Islam, tapi di satu sisi kehidupan ekonomi, politik dan peradaban tidak merefleksikan keberhasilan Islam gitu. Bahkan bisa dikatakan malah kita sekarang bisa melihat sendirilah, kalau kita jelaskan satu persatu sudah terlalu banyak, bahwasanya agama di Indonesia saat ini terutama yang memeluk itu Islam itu seolah-olah
menjadi penghambat kemajuan, malah tidak. Iya, tidak. Intoleransi di mana-mana, agama Islam seolah-olah tidak memiliki kapasitas transformatif untuk memajukan peradaban bangsa dan negara. Jadi seolah-olah Islam itu membusukkan kebudayaan malahan gitu. Nah, ini yang saya sebut gagalnya Islam di Indonesia. Islam gagal menjadi kekuatan transformatif yang berfungsi untuk memajukan keperadaban gitu. Karena dalam wilayah etika ekonomi politik, jadi etika ekonomi politik Islam itu saya menyebut gagal, meskipun di satu sisi ritusnya luar biasa gitu. Sehingga dalam hal ini Islam di Indonesia itu hanya menjadi simbol saja, ritus gitu. Secara substansial sebagai agama yang bersifat transformatif gagal melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan. Nah, gagalnya inilah yang akhirnya mengakibatkan banyak ketidakpuasan, kritik dari kaum ateis, sekuler kan sekarang membahana. Sehingga gagalnya Islam ini memunculkan semacam gejala ya, Malaysia yaitu muncul banyak kaum ateis, sekuler yang mengkritik Islam, membuli, sehingga wacana diskursus di Indonesia lebih banyak dikuasai oleh debat-debat tentang agama itu gitu. Nah, oke Mas, kira-kira dari beberapa sejarah kan memang kita bisa melihat ya, artinya Islam itu memiliki masa keemasan, bahkan mungkin bisa dikatakan ada masa suram. Nah, kira-kira di Indonesia ini kalau misalnya merujuk pada beberapa sejarah, ada yang versi abad ke-17, ada pula ada abad-abad sebelumnya dan lain sebagainya, beberapa versi itu. Kira-kira yang gagal di sini itu ajarannya secara doktrin, mau nanti wilayahnya fikih, tasawuf ataupun syariat, atau gagal dalam konteks memahami atau pemeluknya kira-kira. Dalam buku saya sebutkan agama itu sebenarnya adalah produk kebudayaan. Jadi saya memahami ini dalam perspektif Nasr Hamid Abu Zaid yang terpengaruh oleh Tauhid Qudsi dalam bukunya Mafhumun Nas. Bahwasanya agama itu muntajus tsaqafi, produk kebudayaan. Muntajus tsaqafah lah gitu, produk kebudayaan. Jadi agama itu dipahami bukan sekedar idealisme, nilai-nilai ideal yang bersifat normatif, tapi sesuatu yang menyejarah, sesuatu yang nyata di hadapan kita, sesuatu yang merasuk dalam kebudayaan. Bahkan agama itu adalah kebudayaan itu sendiri. Sehingga ketika kita melihat kebudayaan kita lembek ya, jadi malas, bodoh, penuh penistaan, penuh kemiskinan, pragmatis, amuk masa, pragmatis dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwasanya kebudayaan kita ambruk, lembek. Nah, ini merefleksikan apa? Agama kita juga lembek gitu. Jadi menurut saya yang salah itu bukan hanya pemeluknya dalam memahami agama, bukan sekedar pemeluknya yang gagal memahami agama, tapi agama itu sendiri itu bisa mengandung kontradiksi internal yang menurut saya dalam tesis buku saya yang sebelumnya itu Agama Schizofrenia, ternyata agama Islam itu menghunjam atau mengakar dalam kekacauan psikologis yang sangat dalam. Jadi yang mengalami yang sakit itu bukan sekedar pemeluknya saja, agama itu sendiri juga bisa sakit. Sehingga pemahaman kita selama ini tentang agama itu ya nggak mungkin salah, pasti benar, mutlak benar kalau datang dari Tuhan. Yang salah itu pemeluknya yang tidak bisa memahami agama. Itu menurut saya belum sampai pada pada sumbernya, bahwasanya Islam itu sendiri atau agama itu sendiri itu bisa salah. Karena dia bukan sekedar nilai-nilai ideal yang normatif melampaui kenyataan yang ada di alam, tapi dia adalah bagian dari produk kebudayaan. Sehingga agama itu sendiri bisa lemah, mengalami kesalahan, mengalami kontradiksi internal yang dalam tesis buku saya Agama Schizofrenia, Islam itu sendiri menghunjam dalam kekacauan psikologis yang sangat dalam. Sehingga apa? Ketika masyarakat itu memahami agama itu sendiri, wajar sekali banyak di sana sini terjadi patologi gitu ya, anomali. Karena anomali ini tidak, yang mengalami bukan sekedar pemeluknya yang memahami. Jadi
kalau dikatakan terorisme itu karena pemeluknya gagal dalam memahami Islam yang sebenarnya, itu bukan sekedar pemeluknya, tapi agama itu sendiri itu membawa cacat, membawa benih-benih patologi atau penyakit psikologis, sehingga pemeluknya terpengaruh atau merupakan citraan dari kitab sucinya tersebut gitu. Sangat menarik ya. Tentu ini bagi sebagian orang mungkin kontra dengan yang bersangkutan atau Mas Laudi ini, tapi ini berdasarkan sebuah konstruksi teori ataupun tesis yang memang ada rujukannya dan tidak hanya asumsi. Nah, kira-kira Mas, bawaan atau cacat agama itu adalah cacat yang memang bukan cacat ya, agama itu membawa cacat. Bentuknya kira-kira dalam apa gitu? Apakah ajaran ataupun bisa melingkupi sebuah pedoman, atau ada spesifik contoh yang bisa dijelaskan kepada pemirsa agar tidak miskonsepsi ini nanti? Ya sebenarnya contoh kecil saja. Contoh kecil aja lah. Sebenarnya ya kalau saya dalam penelitian saya kan tentang wahyu ya. Jadi karena sumber dari kitab suci kan wahyu gitu, wahyu dari Tuhan. Ternyata wahyu itu sendiri adalah bagian dari delusi dan halusinasi gitu. Jadi sehingga wajar kalau sesuatu yang direfleksikan dari delusi dan halusinasi pasti mengakibatkan manipulasi kenyataan, memanipulasi kesadaran. Gini, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan satu tadi, saya lupa tentang kejayaan Islam. Masa kejayaan. Jadi selama ini orang memahami bahwasanya masa-masa kejayaan Islam pada abad ke-9 10 itu kan Islam betul-betul dianggap sebagai penyambung peradaban ya. Jadi bahkan Nurholis Majid yang selalu merujuk pada The Founder of Islam Marshall Hodgson, kemudian Beyond Belief-nya Robert M. Belek, kemudian Muslim Society-nya Ernest Gill, kan soal Islam itu dulu sangat sangat ideal, sangat dalam artian sempurna, par excellence, sangat unggul karena terlalu maju, terlalu modern di zamannya, sehingga institusi-institusi sosial yang berusaha menopang ide-ide yang terlalu modern itu tidak sanggup, sehingga mundur kembali gitu loh, maksudnya jatuh kembali. Sehingga ini kan tesisnya dalam Beyond Belief ya, di si Robert M. bahwasanya ide-ide Islam pada zaman Nabi itu terlalu modern pada zamannya, sehingga karena terlalu modern itu institusi atau kelembagaan yang berusaha untuk menopang ide itu nggak sanggup gitu loh, sehingga akhirnya kembali lagi jatuh. Nah, ini yang saya sebut dengan mitos ilmiah, bahwa inilah adalah manipulasi kenyataan yang dilakukan para ilmuwan untuk menutupi sebenarnya kejayaan Islam masa lalu itu bukan karena Islam itu sendiri, bukan karena kitab sucinya, atau bukan karena dari impuls dari dalam, tapi kenapa pada zaman dulu Islam melakukan ekspansi, kan menaklukkan India, menaklukkan negara Persia, Romawi, Yunani dan sebagainya, Mesir. Nah, negara-negara yang ditaklukkan itu kan ya menurut mereka ditaklukkan, tapi menurut beberapa versi ini kan kolonialisasi sebenarnya gitu. Nah itu yang ditaklukkan itu merasa inferior, dalam artian mereka atau minder ya secara fisik mereka kalah, tetapi secara kebudayaan mereka kan mewaris kebudayaan Persia yang besar, Romawi, India yang besar, Yunani, Mesir yang besar, sehingga mereka kemudian untuk terbebas secara psikologis dari taklukan itu, mereka melakukan aktualisasi diri dalam wilayah ilmu sains dan ilmu pengetahuan. Nah, kemajuan ini karena ini terbukti ya, rata-rata ilmuwan sains dan ilmuwan yang sekarang bisa dianggap ilmuwan, rata-rata bukan dari orang, rata-rata non Arab, mulai dari Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Rus ya, kemudian Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizm, Ar-Razi, itu rata-rata non Arab ya, karena mereka beragama Islam kan mau tidak mau, karena mereka dalam wilayah taklukan Islam. Nah, jadi secara kekuasaan imperiumnya masa itu Islam. Nah, karena mereka melakukan aktualisasi diri dalam wilayah pengetahuan Islam, akhirnya mereka menyumbangkan kemajuan dalam wilayah sains. Karena itulah
Islam maju. Nah, kemajuan ini kemudian diklaim oleh para khulafa sebagai aktualisasi ini keberhasilan Islam gitu loh. Ini pemahaman yang sebenarnya agak menyakitkan juga bagi kaum muslim, bahwasanya ini yang saya sebut kemajuan itu bukan dari impuls dari kitab sucinya. Kenapa? Contohnya lah, pusat-pusat kebudayaan bukan di Mekah dan Arab, bukan di Mekah dan Medina, tapi selalu di Syria, Damaskus, itu Persia, Baghdad. Sehingga, dan kalau kita nonton film ini, contohnya film berdasarkan The Physician itu ya. Jadi contoh itu menggambarkan apa? Bagaimana pada waktu itu para ahli ulumul Quran, ahli Quran dan hadis itu justru memusuhi perkembangan sains. Jadi rata-rata ilmuwan-ilmuwan yang sekarang dibanggakan kayak Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan itu, padahal zaman dulu dimusuhi para ahli-ahli kitab suci, ahli Quran dan hadis gitu loh. Banyak ulama-ulama yang tidak menyukai para ilmuwan gitu malah gitu. Oke, ini saya kira tesis yang menarik. Saya pun beberapa kali diskusi membahas hal ini spesifik di video kali ini. Mungkin ini Mas, pesan terakhir atau rujukan apa yang bisa membantu memahami buku ini, karena saya yakin kalau hanya membaca buku ini sangat terbatas pengetahuan kita. Saya sendiri juga mengakui literatur apa yang bisa membantu untuk memahami buku ini agar teman-teman ataupun sahabat-sahabat semua bisa memahami, tidak hanya mungkin dikira ini klaim ataupun walah itu pendapat menulis ini, tapi memang berdasarkan literatur ataupun realitas yang jarang kita dengar ataupun kita baca. Kira-kira literaturnya apa aja Mas? Ya ini sebenarnya buku ini itu refleksi dari bukunya Weber, Max Weber, Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Biasanya Weber itu berusaha menolak aliran Marxis bahwasanya agama itu hanya sekedar keadaan samping dari kenyataan sosial atau sekedar refleksi dari kekuatan material, tapi ternyata agama itu bisa menjadi kekuatan untuk melakukan transformasi masyarakat gitu. Jadi kalau ada budaya yang sakit, kalau kita sebuah bangsa itu mengalami patologi penyakit kebudayaan atau kebudayaannya bebal, malas, lembek, itu merefleksikan keberagamaan kita yang juga sakit gitu. Jadi kita bisa melihat Indonesia lah mengalami atau mengidap kebudayaan yang bebal, penuh amuk masa, kebodohan, kemiskinan dan sebagainya, malas dan sebagainya. Itu ternyata merefleksikan apa? Mencerminkan apa? Mencerminkan keberagamaan kita yang juga lembek, sakit gitu. Itu tesisnya Max Weber. Berarti saya membalikkan tesisnya Max. Kalau Weber itu agama untuk menuju kebudayaan atau transformasi masyarakat, ini saya balikkan bahwasanya jadi agama ini justru menghambat kegagalan kita dalam mencapai kemajuan dan peradaban itu. Merefleksikan kegagalan agama-agama atau agama kita, karena mayoritas di Indonesia adalah Islam. Saya menyebut gagalnya maju bangsa kita atau kemajuan bangsa kita yang gagal itu merefleksikan pada gagalnya keberagamaan kita gitu. Jadi sambungan dari gagalnya Islam itu sendiri justru malah ya otomatis menghambat laju peradaban ataupun civil society atau masyarakat madani kalau bahasanya Nurul Majid ya kalau nggak salah. Dan memang Nurul Majid mengarah ke sana. Jadi kenapa dia mengarah pada jalan kebudayaan ya? Karena dia melihat agama perlu diperbarui ya. Maka disebut pembaruan. Kalau agama, formulasi agama ikut berubah, maka jalan kebudayaan juga ikut berubah gitu. Karena agama ini sangat topangannya kan iya, dia menganggap itu adalah fondasi. Maka dia sebut Weberian. Karena agama itu menjadi penopang kebudayaan. Nah, kalau Marx kan beda. Agama sekedar pantulan dari kenyataan material gitu, kekuatan-kekuatan material, maka dia nggak terlalu mementingkan agama itu hanya gejala aja. Sebenarnya ada kekuatan material gitu, maka ekonomi yang menjadi kekuatan utama. Nah, Weber itu nggak begitu, justru dia melihat dia mengatakan kapitalisme itu mengakar pada inner world ascetism-nya agama Protestan, terutama aliran Calvinis, sehingga agama menjadi embrio bagi munculnya peradaban di Barat gitu. Nah,
Tapi tidak semudah itu agama, maka agama itu harus diformulasikan. Maka perubahan formulasi dari agama yang lembek menuju agama yang kuat itu akan mempengaruhi proses-proses peradaban. Panjang. Itu teorinya Weber yang kemudian diambil alih oleh Nurcholish Madjid untuk dianalogikan di Indonesia. Nah, makanya dia merujuk pada siapa? Aliran Weberian itu kan banyak dianalogikan oleh si Peter Glasner, kemudian Robert N. Beleh gitu dan apa Clifford Geertz, Region of Java itu kan merupakan analogi dari tesis Weber di Asia ya. Robert Beleh di Jepang, Peter Glasner di Afrika, dan Robert Clifford Geertz di Jawa gitu ya. Jadi itu secara bingkai teoretiknya seperti itu. Jadi paradigmanya seperti itu. Jadi Nurcholish Madjid itu raksasa. Dia ingin melakukan pembaruan itu tidak asal-asalan. Dia memiliki semacam topangan teori yang kuat ya, walaupun banyak yang menggugat juga, itu topangannya kuat dan sangat ilmiah, walaupun juga bisa mengandung bias mitos ilmiah juga gitu, karena sebuah konstruksi teori sosial itu tidak mungkin sempurna sana sini lengkap, ada banyak cacat kelemahan itu biasa. Tapi secara paradigmatis Nurcholish Madjid itu melakukan kerja raksasa sebenarnya, bahwasanya pembaruan pemikiran Islam atau pembaruan Islam itu sendiri itu reformulasi keberagamaan itu akan merambat juga pada gerakan sosial gitu, yang akan nanti mengarah pada perubahan masyarakat, kebudayaan, ekonomi politik gitu dan semua lini kehidupan iya. Ya. Nah oke Mas, ini terakhir sebelum kita akhiri, kira-kira kalau memang dalam tesis buku ini menghasilkan sebuah simpulan yang menyebut gagalnya Islam itu tidak hanya dari pemeluk ataupun piranti yang mengikuti, tapi memang berasal dari agama itu sendiri. Nah kira-kira untuk menopang hal itu, apakah hanya agama atau bisa ditopang hal-hal lain yang untuk menuju masyarakat yang madani menurut Cak Nur misalnya, ataupun masyarakat yang gemar rival jinawi dalam perspektif Jawa. Kira-kira apa saja? Ya sebenarnya kalau kita menuju hal yang paling spesifik, sebenarnya salah satunya saya nggak terlalu ya, sebelum panjang ya, saya kan dalam kerangka teoretik tapi kemudian mencari apa bentuk nyatanya dalam hal apa. Contohnya lah paling gampang intoleransi lah gitu. Jadi masalah intoleransi di Indonesia sekarang kan sedang menjadi kegelisahan bersama ya. Wabah. Jadi itu kan sebenarnya mengakar dalam pemahaman keagamaan bagi beberapa orang, tetapi bagi saya bukan hanya pemahaman keagamaan, itu mengakar dalam ajaran agama tertentu gitu. Sehingga walau bagaimanapun serangan-serangan dari kaum pembaru, kaum liberal terhadap pemahaman agama tidak akan berhasil, karena selama kitab sucinya ada seperti itu, gejala-gejala intoleransi nggak akan pernah selesai gitu. Sehingga saya menganggap yang harus berubah bukan pemahamannya, tapi agama itu sendiri yang harus berubah. Agama harus koreksi diri, iya tidak. Atau kalau mungkin menurut saya agama harus tunduk pada perubahan gitu. Itu menurut dari saya. Oke, itu dari bincang-bincang kita kali ini. Dan kalau Anda penasaran, karena ini sebuah tesis pemikiran yang memang harus dibuktikan secara ilmiah, kita tidak bisa menjustifikasi hanya melihat judul atau sampulnya saja. Dan kalau Anda ingin berminat membeli, silakan komen di bawah channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.